Ya, baik saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit mengenai sosialisasi atau pengarahan tugas akhir yang sebenarnya biasanya kalau saya berikan secara offline itu tidak semuanya akan bisa mengikuti, tapi kalau kalau online ini biasanya ada beberapa yang bisa mengikuti, bahkan nanti bisa melihat video tayang ulangannya lagi ya. Kemudian presentasinya disable. Ya. Kemudian untuk pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kaitannya meskipun kalian masih semester 7 ya. Eh, jadi kalau yang sebelumnya mahasiswa itu bisa lulus 3,5 tahun. Tapi sekarang ada peraturan baru yang mengharuskan mahasiswa tetap harus lulus minimal 4 tahun ya atau di semester 8. Ya, tapi tidak mengapa. Artinya tetap ada semangat untuk mengerjakan TA terutama ya mengerjakan TA. Pernah saya sampaikan pada beberapa rekan-rekan ya teman-teman ini mahasiswa. Kalaupun sama yang periode yang sebelumnya juga seperti itu saya sampaikan. Kalaupun nanti di semester 7 ini Anda tetap ngambil TA mata kuliah atau mengerjakan bahkan ya mengerjakan bimbingan dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak bisa dilulus di semester 7. Tidak mengapa sebenarnya, minimal Anda sudah mencuri start ya, atau selangkah lebih maju daripada yang lain mungkin ya. Atau mungkin Anda sudah sekian persen mengerjakan tugas akhirnya, sehingga tinggal berapa persen nanti memfinishing aja di semester 8-nya. Atau bahkan di semester 8-nya tinggal sidang mungkin ya, atau mungkin seminar, sidang. Artinya ada beban yang sudah terlampaui di semester 7 tidak menumpuk di semester 8 semua gitu ya. Kemudian ternyata memang sekarang peraturannya harus di semester 8 ya untuk kelulusannya ya. Tidak mengapa ya. Ini beberapa sudah kami sarankan mungkin melalui dosen wali karena kemarin kita sudah koordinasi ya untuk perwalian yang 2022 ya, 2022 dan saya yang diamanai koordinator TA dengan Pak Fandi sebagai Kaprodi menghimbau mahasiswanya yang menginjak ke semester 7 ini untuk tetap mengambil mata kuliah TA. Kenapa? Karena sebagai syarat nanti kelulusan mahasiswa tetap harus menempuh TA itu minimal 1 semester gitu ya. Jadi tidak boleh di semester 8 baru diambil dan sebenarnya boleh tapi tidak boleh langsung cepat lulus di periode satunya gitu ya. Ya, harapannya sebenarnya ada proses yang berjalan itu ya nanti dikhawatirkan nanti eh, tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan ya. Tapi kalau semester 7 sudah mengambil, memang resikonya nanti semester 7 pasti nilainya muncul gitu ya pasti ya di KHS-nya ya. Tapi tidak mengapa ya. Untuk yang beasiswa juga jangan khawatir nanti tidak akan ada teguran karena itu memang instruksi dari UNIF ya harus mengambil TA di semester 7 supaya nanti semester 8 awal gitu ya minim ya periode 1 Anda bisa lulus bahkan bisa wisuda di awal-awal semester 8 gitu ya. Ya, nanti coba saya koordinasi lagi. Saya agak lupa menanyakan apakah wisudanya bisa April apa tidak ya. Tapi tidak mengapa ya. Jangan dijadikan sebagai sesuatu yang berat ya. Eh, kita mulai dulu yang pertama ini. Ada beberapa yang akan saya sampaikan sedikit aja. Ya, jadi rekan-rekan harus punya target ya. Semester 7 apalagi ini mata kuliahnya kan hanya tinggal 2, 3 mungkin ya. Yang ngulang-ngulang mungkin ya hanya berapa lah gitu ya. Artinya waktu kalian banyak. Nah, ini kadang-kadang waktu itu yang bukan salah ya, tapi mungkin sebaiknya jangan dilakukan ya. Apa itu?
mencari kerja ya kadang-kadang gitu di menyambi kerja ya mau cari uang saku Pak mau cari biaya untuk ini Pak gitu ya atau mau ya mengisi waktu luang Pak ya sebenarnya kalau menurut saya itu sepanjang tidak terlalu butuh sekali ya kebutuhannya ya. Soalnya Anda kalau tidak kerja Anda tidak bisa makan sehari itu mungkin ya harus. Tapi menurut saya kalau masih ditanggung orang tua atau mungkin masih bisa lah tidak harus kerja yang berat-berat atau mungkin sampai 24 jam mungkin ya pagi siang malam kerja gitu mungkin. Menurut saya janganlah. Tetap kuliah saja, tugas utamanya kuliah dan menyelesaikannya TA-nya ya. Jadi ditarget nanti kalian itu ya, punya target. Ini saya start di ini ya, September ya. Punya target lah seminar nanti ya, mungkin menutup tahun 2025 ini ya. Itu 2026 ya harusnya ya saya tulis ya. Nah, 2025 maaf, 2026 yang Februari itu ya. Ada kesalahan sedikit. Jadi untuk yang seminar akhir tahun ini target ya, kalaupun meleset ya hanya meleset 1 bulan lah gitu ya menurut saya ya, jangan meleset sampai 1 tahun itu ya. Itu namanya nggak meleset tapi apa terjerembab gitu maksudnya ya, kejelungup namanya itu ya. Jadi seminar akhir tahun Desember 2025 nanti sidangnya Februari 2025 atau mau sidang ketika sudah KRS-an lagi ya. Jadi Anda tetap harus nanti ya kewajibannya semester 8 harus registrasi, WDMK, isi KRS ya, administrasi, keuangan juga harus ya. Memang seperti itu. Eh, karena memang diharapkan seperti itu. Tapi nanti di periode 1 kalian bisa lulus gitu ya. Nah, kapan itu periode satunya? Periode satunya mestinya ya April itu ya. Ya, semester 8 di April. Nah, kalau mau ngejar April, ya itu siapkan diri kalian saat ini itu ya. Tapi kalau nanti aja lah di Oktober aja masih ada kok ya. Ya udah santai-santai saja gitu ya. Tidak usah ditarget gitu ya. Biarkan mengalir gitu ya. Tapi saya yakin kalian sudah capek kuliah pasti itu ya. Pasti sudah capek dan pingin selesai ya. Kecuali yang ada memang pingin terus kuliah terus gitu ya. Mau apalagi mungkin ada adik-adik tingkat yang mau ditunggu atau bagaimana gitu ya. Ya, kemudian kenapa harus selesainya di Maret harusnya itu ya? Karena ini agak buru-buru ya. Saya takutnya nggak bisa April ya, tapi nanti saya coba koordinasi dengan Pak Fandi lagi ya. Nanti saya infokan lagi ya. Kalau memang nggak bisa April ya apa boleh buat gitu ya. Karena memang pendaftaran wisuda itu harus 1 bulan sebelumnya. Agak berat ya, mepet-mepet sekali itu ya. Makanya saya target sebenarnya sidangnya Maret sebenarnya ya. Atau Februari itu kan sebenarnya sudah mulai KRS-an ya menurut saya ya. Nanti Maret itu baru kuliah kan gitu kan. Berarti betul ya saya itu ya. Maret kuliah langsung sidang, nanti ngurus-ngurus lulus, ngurus-ngurus selesai, April bisa wisuda ya. Itu rencana saya sebenarnya, rancangan saya ya yang ingin saya terapkan pada mahasiswa ini ya. Karena alhamdulillah periode ini berhasil membawa atau berhasil ini ya bukan meluluskan juga ya berhasil mengelola mahasiswa TA sehingga wisudawannya atau lulusannya bisa sampai 71 ya. Ini paling rekor ini daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Ya targetnya sih belum terpenuhi 75 tapi sudah lumayan daripada jurusan yang lain ya. Itu. Kemudian apa yang harus dipersiapkan ya? Ini clear ya target ini ya atau mungkin punya target sendiri ya. Ya harus punya target ya. Harus timelinenya harus jelas kalian mau kapan bimbingan mau apa-apa. Lalu apa yang harus dilakukan ya pertama kali ya? Wah saya bingung Pak, saya apa ya TA itu mau apa mau ngapain dulu gitu ya? Mungkin ada yang belum siap, ada belum masih awang-awangan gitu ya. Tapi ada juga mungkin dari kalian yang sudah menyiapkan mungkin sejak sejak jauh-jauh ya, sudah pernah diskusi dengan saya atau mungkin apa gitu ya, pernah diskusi dengan dosen yang lain ya sehingga mungkin sudah tertata planningnya ya. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama konsultasi topik dan judul TA yang hendak dikerjakan dengan koordinator TA. Ya kebetulan masih diamanai koordinator TA saya jadi bisa silahkan konsultasi topik judul TA yang hendak dikerjakan dengan saya ya. Kalau saya nanti ACC berarti
Silahkan, nanti saya plotting pembimbingnya, kemudian upload berkas pendaftaran TA di Sitak gitu ya, sitak.teknik Unwahas ACID gitu ya. Upload 3 berkas tuh ya kayaknya ya. KRS, semua harus tanda tangan ya. KRS bisa dicetak dari Sikadu semua. KRS, transkrip, satu lagi ada permohonan pembimbing ya. Surat permohonan pembimbing itu bisa di-download di Sitak di bagian dokumen nanti panduan gitu ya. Maaf, di bagian dokumen lampiran, lampiran ya, lampiran. Itu ada. Nanti kalau ada yang tanya, nanti saya demokan bisa ya. Nanti aja tanya jawabnya nanti ya setelah ini ya. Kemudian apa? Setelah itu sudah clear, plotting dosen sudah oke, judul sudah di ACC oleh saya, lalu pembimbing sudah dapat. Ya, mulailah bimbingan tiap minggu minimal itu ya. Tiap minggu itu minimal loh ya. Ya, maksimalnya berarti apa itu ya? Ya harusnya minimal aja yang dikerjakan ya minimal tiap minggu ya. Mau tiap hari boleh kalau kuat ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Tiap minggu sudah bagus tuh ya. Tiap minggu, tiap Kamis, tiap Jumat, tiap apa yang di mana dosen bimbingnya bisa punya waktu di antara 6 hari itu 1 hari lah untuk bimbingan itu ya. Kemudian mulai sekarang bisa silahkan TOEFL di Pusat Bahasa Unwas. Itu TOEFL itu berlaku 2 tahun ya. Jadi masih aman kan? Anda nanti kalau memang nanti 2026 lulus masih aman kan? Ya, masih aman menurut saya ya. Ya. Karena TOEFL di pusat bahasa itu juga syarat seminar TA nanti ya untuk upload persyaratan seminar TA-nya. Dan TOEFL di pusat bahasa Unwas harus di pusat bahasa Unwas ya TOEFL-nya ya nanti ya. Skornya berapa? Minimal 400 ya. Minimal 400 lebih juga boleh ya. Karena prosesnya cukup panjang, TOEFL itu ya mungkin silahkan mau bersama-sama atau mau sendirian boleh ya. Biasanya sukanya bersama-sama sih sama teman-temannya gitu ya. Prosesnya cukup daftar, daftarnya online, nanti dikasih jadwal ujiannya berapa minggu lagi, nanti ngambil sertifikatnya berapa minggu lagi kalau lulus ya. Kalau enggak ya daftar lagi, ujian lagi gitu ya. Sampai berapa kali lah mungkin gitu ya. Kemudian kalau sudah nanti kalau mau Pak saya mau kursus dulu ya kalau mau kursus TOEFL itu di Unwas sebenarnya ada cuma harus nyari orang dulu berapa ya saya lupa ya 5 atau 10 gitu ya kayaknya coba ditanyakan lagi tapi kalau mau hantam langsung aja pokoknya ini ya pokoknya langsung perang ujian aja gitu boleh silahkan belajar-belajar dari YouTube dari internet boleh TOEFL itu soalnya seperti apa. Yang penting sebenarnya pelajari soal TOEFL itu seperti apa ya. Ada listening, reading, grammar, structure itu ya kayaknya. Oh, reading ya, structure. Dan yang jangan lupa ini yang memang tadi kan jalur-jalur darat ya. Ini jalur langit yang harus dilakukan ya berdoa. Semoga dimudahkan ya. Topik-topik TA-nya apa? Kalau memang belum punya bayangan, ada beberapa topik yang ini ya, ada machine learning ya, artificial intelligence. Ini yang teknik informatika ya, image processing ya, networking ya, data mining, information system ya, sistem informasi, sistem ya. Mungkin ada lagi nanti yang menanyakan, Pak, saya mau topik ini, Pak. Siapa tahu saya terlewat gitu ya mungkin ya, karena kan saya juga kadang-kadang telah ada yang lupa topik ini saya masuk informatika itu ya. Atau mungkin masuk ke dalam sub artificial intelligence ini luas ini sebenarnya ya. Ada deep learning ya, machine learning ya, generative AI dan lain sebagainya itu luasnya. Ada topik-topik TA yang memang dianjurkan, ada yang harus dihindari ya, karena sudah tidak diperbolehkan ya. Hindari topik-topik TA sebagai berikut ya, e-commerce itu ya. Penjualan, persewaan, booking, pemesanan itu sebenarnya udahlah nggak usah pakai topik itu kalau sistem ya pendaftaran apalagi itu ya pendaftaran pendaftaran siswa baru santri ya itu udah ditinggalkan aja itu ya pendaftaran apalagi pokoknya pendaftaran pendaftaran gitu ya biasanya saya lihat dulu kalau yang sistem seperti apa ya
Inventory ya, itu sudah cukup banyak stok-stok itu ya, stok barang ini itu sudah cukup banyak itu ya. Magang online itu biasanya terusan dari KP biasanya gitu ya. Presensi online itu juga dari KP. Surat menyurat ini ya, satu lagi ya, surat menyurat itu enggak sudahlah dihindarkan aja ya. Sistem surat menyurat. Kalau yang lain-lainnya mungkin masih oke. Misalnya untuk topik machine learning terutama ini karena nanti tidak saya yang nanti konsultasinya ya. Saya arahkan ke dosen yang berkompeten gitu ya. Ya. Jadi nanti machine learning misal ke Pak Pandu ya, artificial intelligence ke Pak Sup gitu ya, image processing bisa ke Pak Agung gitu atau Pak Pandi gitu ya, networking ke Pak Ardian, Pak Eko, Pak Roni ya, data mining ke Pak Pandu ya, saya juga bisa, machine learning juga saya juga ada, information system saya gitu ya, dan yang lainnya nanti ya, eh, Pak Mus juga ada ya, Pak Rifan, Pak Mus, Pak Rifan, Pak Sumardi, Pak Eko sudah ya tadi sudah saya sebut ya, Pak Fandi juga iya sistem informasi itu ya. Ini adalah beberapa kendala ya, kendala. Tapi sebenarnya sudah bisa dilakukan, sudah bisa diatasi ya. Mendeley ya, karena di KP sudah mungkin menggunakan Mendeley ya, nggak ada masalah ya. Ya, harus pakai Mendeley untuk penulisan sumber pustaka, daftar pustaka itu ya. Yang kedua, ini juga sering menghinggap di mahasiswa ya, akhir ya, atau mahasiswa semua mahasiswa sebenarnya semua semua manusia tinggal kalau menurut saya ya. Semua manusia, semua orang, saya juga pernah mengalami ini ya. Jadi bagaimana mengatasi rasa malas, bosan ketika mengerjakan TA itu ya. Jenuh mungkin gitu ya. Atau tadi mungkin ya ada mager ya, PW dan sebagainya itu ya. Kalau mau mengatasi itu bisa ya dicoba cara ini ya, kerjakan bersama-sama dengan temannya ya. Artinya yang circle-nya lah mungkin ya atau mungkin yang biasa bersama-sama itu ya. Malah ngerjakan bareng-bareng itu nanti kan saling melengkapi, sharing-sharing. Topiknya kan beda, tidak masalah gitu ya. Ini bisa sharing-sharing ini. Siapa tahu ada yang bisa membantu ini, bisa membantu itu ya. Selingi juga dengan bercanda itu pasti ya. Dan jangan lupa diingat ya tugas utamanya ya. Boleh ikut organisasi, boleh mau liburan, boleh mau apa, tapi boleh mau kerja silahkan. Cuma ingat tugas utamanya, segera selesaikan TA-nya gitu ya. Nah, akhirnya kan nggak jadi gitu ya. Setelah ingat, oh saya mau kerja Pak full time gitu ya. Tapi setelah itu ingat tugas utama saya harus selesai TA-nya ya. Oh, udah saya selesaikan dulu TA-nya. Nah, baru habis itu mau jungkir balik kerja ya silahkan gitu ya. Lalu yang ketiga ada yang mengalami kendala ini mungkin ya kurang percaya diri gitu ya. Ya ada sampai sekarang bahkan ada ya. Ya bahkan di KP itu ada juga saya nggak tahu itu ya kenapa laporan KP-nya nggak dikerjakan gitu ya. Kurang percaya diri apakah mampu menyelesaikan TA ini ya. Jadi kayak ragu-ragu ya. Ya apa itu apa ini gitu ya. Banyak pertanyaannya gitu ya ceritanya. Bisa minta bantuan teman atau yang lain ya. Kalau terpaksa ya silahkan download source code lalu ATM. Ya, asalkan Anda menguasai itu ya. Nanti kan pasti setelah di ATM pasti akan berubah pasti ya. Tapi source-nya eh, intinya tetap sudah punya kan, tinggal Anda kembangkan aja. Karena kalau bangun dari awal saya yakin ya tidak semua mahasiswa pasti ya. Tidak semua mahasiswa punya kemampuan itu pasti ya. Ya syukur-syukur semuanya ya. Ada lagi mungkin kendalanya nanti silakan ditanyakan ya. Ini tanya jawab ya. Tanya jawab yang pasti ini ya. Aku harus wisuda 2026 ini ya. Bisa April, bisa Oktober ya. Karena hanya ada dua itu ya. Ya. Apakah gambar kalian ada di situ? Ada Pak gitu ya. Berarti itu yang termasuk lulus nanti itu ya. Amin, amin ya. Silakan tanya jawab. Ada yang tanya? Silakan. Halo, tidak ada? Permisi, Bapak mau tanya. Ya, nama. Biar Muzaki.
ini agak mati lampu, siapa tahu patah-patah soalnya sampangan mati lampu. Ya, COD tengah-tengah Mas. Kalau eh, pertanyaannya untuk sertifikasi P1 itu dari kampus ada nggak Pak yang khusus untuk teknik? Oh, yang itu ya, itu sebelum dibicarakan sama Pak Fandi. Soalnya kan dengernya cuma sertifikasi halal terus Pak di bawah. Iya, iya. Halo sama K3 ya. Ah, Iya, iya, iya. Sampai diguyung Mas Fajar ya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi berkali-kali kita selalu halal, halal, halal gitu ya. Ah. Ya, nanti akan diinfokan. Untuk yang periode ini, karena sifatnya mendadak, periode ini ya, kemarin kita coba pakai Oracle, meskipun bukan itu kompetensi, tapi completion, completion ya, penyelesaian ya, bukan kompetisi, bukan kompetensi ya, tapi completion ya, atau hanya sertifikat penyelesaian. Tapi oleh UNIF sudah disahkan, sudah diiyakan, sudah disetujui, ya. Tapi kita tidak boleh menggunakan itu lagi untuk periode berikutnya. Syaratnya gitu dari UNIF gitu ya. Ya, nanti akan kita cari, kita akan kita akan sampaikan, sosialisasikan lagi. Sepertinya kemarin sudah deal untuk sertifikasi di luar, kayaknya biayanya berapa ya? Saya lupa ya, 500 atau berapa itu ya kayaknya. Ya, nggak tahu nanti akan disosialisasikan oleh Pak Pandi mungkin ya mengenai Serkom ya. Namanya Serkom kan itu ya, sertifikasi kompetensi itu ya. Tetap kita kita di LSP kita belum ada skema untuk teknik informatika ya. Sayangnya itu jadi hanya K3 dan apa halal dan sebagainya itu mungkin ya yang bersifat umum dan bukan teknik ya. Gitu ya Mas sekian Mas juga Kian Muzaki ya. oke Pak, makasih Ya, Pak. tapi tetap kita arahkan pasti ya kita arahkan. Karena kalau kita bebaskan pasti nanti ada yang bingung ini itu ya maka biar 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 bias biar kompak seragam dan terarah dan terkoordinir dengan baik kita samakan nanti ya oh sertifikasinya ini misalnya apa sih junior junior programming atau junior database engineering atau apa ada banyak junior web programming atau junior programming nanti ada pakai yang junior junior aja sudah cukup lah gitu ya ke LSP ini gitu ya kita arahkan gitu ya jadi supaya terkoordinir dengan baik gitu ada lagi mungkin silakan Saya Pak, Raden Fali. ya silakan Untuk syarat TA itu masih sama kayak dulu nggak Pak, yang harus ikut seminar 10 kali itu? oh itu kan KP ya dulu itu Oh enggak ada bukan, yang seminar internasional itu? eh nasional nasional Bukan. Oh iya ya, nasional. oh seminar nasional minimal 2 kali mas 2 kali saja. Hmm, kali saja. Ya, sebenarnya kemarin kan ada SNSD, SNSD tiap tahun kita ada kan ya. Sebenarnya kita sendiri itu kan ya, 25.000 lah dapat sertifikat gitu ya. Peserta dengar itu ya. Bahkan Anda join aja terus nggak didengerin tuh, tahu-tahu nanti sertifikat sudah sampai ke email Anda itu. Gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kalau tak mau jauh-jauh ya cari yang webinar-webinar gratis. Tapi ada nasionalnya ya, webinar nasional atau seminar nasional. Tapi yang tentang informatika ya. Jangan yang tentang rumah tangga atau tentang apa ya, pergaulan remaja atau apa. Ya, Tapi ya. nanti ada lagi, mau Gimana, cuma Mas? kemarin aja. Gimana, Mas? Nanti ada lagi Pak, ada lagi. Oh, ada lagi ini. Ini yang tahun ini Desember, Mas. Nanti. Nanti Oh saya iya. share, pasti saya share di grup pejuang. Belum ya. Anda bisa gabung di grup pejuang kalau sudah kita punya grup pejuang Eskom ya. Anda bisa saya invite ke situ kalau Anda sudah upload 3 syarat itu ya di Sitak ya. 3 syarat itu ya. Oh iya. Ya, tapi kalau belum ya nanti lewat grup-grup ini ya. Saya share lewat kalau Anda takut namanya terpampang di sitak itu yang di layar tadi ya, saya share di grup ini ya 2022 saja yang punya Iya linknya Pak. ya. Ya. Lalu ini ada pertanyaan dari chat nih ya.
Dari Mas Kofi Anan, Pak izin memastikan meskipun sudah sidang di bulan Maret dan wisuda di bulan April dengan jangka waktu semepet itu tetap wajib KRS semester 8. Iya, tetap. Ya, tetap, Mas. Tetap wajib KRS semester 8. Registrasi pastinya harus administrasi ya. Berapa sih administrasinya itu ya? Saya nggak hafal. Berapa, Mas? 2 juta administrasi setiap semester. UKT ya namanya atau apa? Iya, betul ya. Kemungkinan kalau ada, saya nggak tahu ya, apakah masih berlaku berlaku apa tidak. Kemudian kalau KRS-nya masih ada TA-nya, mungkin ada apa UKT khusus kayaknya ya. Istilahnya gitu ya, UKT khusus. Ya mungkin diskon atau mungkin apa. Nanti bisa dicek ya. Yang pasti tetap harus registrasi isi WDMK, isi KRS TA lagi di semester 8 supaya Anda tercatat sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan studi sampai semester 8 dan dinyatakan lulus di periode 1 gitu ya. Seperti itu, Mas Kofi Anan. Ada lagi mungkin yang tidak on cam, tidak on cam, tidak melalui langsung bisa lewat chat ya, nanyanya ya. Cukup? Ada beberapa teman kalian yang sudah ke saya konsultasi judul. Oh iya, kalau untuk konsultasi judul jangan cuma satu ya dibawa ke saya ya. Nanti kalau saya sudah nggak selesai, Anda nggak punya judul lagi ya. Ya banyak, saya bawa yang banyak ya 10 lah gitu ya, 10 judul. Ya, tapi jangan beda objeknya aja ya. Jangan beda objeknya aja. Di SMP A, SMP B, SMP C ya, itu namanya nggak beda-beda judul, itu beda-beda objek ya. 10 judul, 5 judul gitu ya. Pak, saya mau konsultasi judul ini. Tapi Anda dulu yang mau prioritaskan yang mana, taruh di nomor satu, nanti nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Yang terakhir mungkin yang jadi alternatif terakhir gitu ya. Jadi jangan hanya bawa satu judul aja ya. Ya, kalau satu judul yang saya tolak nanti Anda nangis lah, cari lagi nanti judul lagi gitu ya. Tadi lihat video wisuda nangis enggak? Enggak ya? Enggak ya? Nangis enggak? Enggak. Oh, enggak. Oh, diam berarti enggak berarti. Enggak, Pak. Iya, Pak. Ya. Ada lagi cukup? Apalagi ya, saya ada yang kurang mungkin ya. Izin, Pak. Ya, silakan. Izin Bapak, saya Arif Budi, Pak. Ya, Sebelumnya mungkin bisa di apa Pak dijelaskan lagi terkait konsekuensi misalkan ambil TA di semester 8 Pak. Kalau saya kok masih belum paham yang untuk itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. ya. Kemarin dengan Pak Fandi itu dengan akademik ya terutama ya. Jadi kalau mau memang dia periode satu di periode awal ini ya, di periode satu semester 8 tuh. Jadi akhirnya awal-awal semester 8 itu mau lulus, itu baiknya ngambil TA-nya di semester 7 gitu. Ya, nanti kalau kurang yakin lagi bisa ditanyakan Pak Fandi. Insya Allah sama informasinya ya. Atau di bagian akademik gitu ya. Ya, saya seperti itu dengarnya. Menyampaikannya Pak Fandi seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda tidak, Pak saya nggak usah di periode satu, Pak saya di akhir-akhir semester 8 aja, lulusnya nggak apa-apa. Ya itu berarti Anda boleh ya, catatannya gitu, boleh ya. Jadi kalau Anda ngejar di periode satu, biasanya periode, maaf, wisuda itu kan ada 2 periode ya, periode satu dan periode 2 itu ya. Ya, periode satu dan periode 2. Semester ya, semester lah kalau saya anggap semester ya. Jadi ujian itu ada 2 periode biasanya. Periode satu, periode dua. Periode satu itu biasanya awal-awal, periode 2 itu yang akhir-akhir semester itu ya. Ya, kalau Anda mungkin sekarang gini aja Mas dan Mbak ya, terutama ya. Sebenarnya Anda ambil TA sekarang itu nggak ada ruginya. Paling ya dapat nilai di KHS-nya. KHS saja loh ya, bukan transkrip. Transkripnya nanti kan kalau sudah Anda ambil TA lagi mungkin di semester berikutnya 8 itu dan dapat nilai bagus kan terganti gitu ya. Yang diambil yang terbaik. Jadi hanya KHS semester 7 aja mungkin yang TA-nya E. Ya kita bisa berdalih ya belum selesai gitu ya. Atau mungkin memang tidak boleh lulus di semester 7 kan gitu ya.
Tapi memang seperti itu ketentuannya dari akademik gitu ya, diambil dulu. Kemarin saya sudah sempat ya sedikit bukan protes ya, sedikit protes dengan Pak Pandi. Berarti nanti KHS-nya jelek Pak Pandi gitu ya di semester 7 itu. Bagaimana dengan yang beasiswa? Biasanya beasiswa kan jadi ketika KHS-nya jelek, IP-nya jadi 2 koma, itu yang beasiswa biasanya dipanggil gitu ke mahasiswaan ya untuk mempertanyakan kenapa ya. Ya, kemarin yang 2021 semuanya seperti itu. Saya suruh ngambil di semester 7, terutama yang perwalian saya ya. Ternyata yang lulus hanya 2 orang atau 3 orang kalau saya nggak salah itu. Semester 7 yang 3,5, yang tahun kemarin lah ya. Ini saya bicara tahun kemarin. Sehingga yang semester 7 yang ngambil TA itu dan tidak selesai, TA-nya kan jadi semua, tapi tidak mengapa ya. Ya mungkin hanya dipanggil, dikasih di ditanya ya kenapa. Ya mereka bisa jelaskan gitu ya. Mereka sebenarnya mau ngejar semester 7 tapi belum selesai TA-nya gitu aja. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya tidak ada masalah, ambil aja sekarang gitu ya. Karena toh tidak mempengaruhi apa-apa. Mempengaruhinya paling KHS kalau saya. Dan KHS itu tidak akan dijadikan dokumen atau lembar untuk ini ya, lembar untuk apa? Mengelamar kerja atau mungkin untuk kedepannya lagi. Yang dijadikannya nanti transkrip kan. Ya. Mas Arif sibuk ya di semester 7 ya. Ambil berapa? 2 mata kuliah kan Mas? Mas Arif Budi ya. Halo. Oke, Pak. 2 mata kuliah. Kalau cuma 2 mata kuliah ya sebenarnya bisa. Cuma Empat, nggak tahu Pak. konsepnya. Ya, gimana Mas? 4. 4 ya. Mengulang atau bagaimana? Buatan, Pak, itu eh, pilihan sama itu ini 3 kayaknya, Pak. Oh, pilihannya belum sempat diselesaikan di semester berikutnya. Sebelumnya tuh Mas. Kan minimal 3 pilihannya. Minimal ya. Tapi kalau mau ngambil semua sih sebenarnya boleh. Cuma ya itu jadinya kuliahnya banyak gitu ya. Ilmunya banyak, kuliahnya Lalu banyak. untuk misalkan sudah berjalan Pak perkuliahan, nah, terus baru mau input TA di apa? Mungkin saat ini apakah bisa Pak? Saat ini masih nambah, masih bisa kamu. Ini karena kan belum ditutup. Bilang Lalu aja. untuk yang mata kuliah yang udah diambil apakah bisa di cancel Pak? Nah, itu konsultasi sama dosen walinya. Siapa? Dua-dua. Siapa Mas dosen walimu? Pak Pandu Wijaya. Pandu Wijaya. Konsultasi ya. Konsultasi baik-baiknya ya. Cari momen yang tepat. Jangan sekarang kayaknya Pak Pandu lagi meriang. Kamu nanti disemprot bisa. Ya. Lagi meriang ini Pak Pandu. Cari yang suatu momen yang bagus ya. Mungkin tanggal muda atau apa mungkin ya. Maaf Pak, menyangga. Untuk Ya. input KRS-nya terakhir kapan Pak? Ini karena si kadu masih berkembang biak, masih berpengembangan ya. Saat ini kayaknya masih jalan aja, masih kayaknya mungkin sampai akhir September ini. Kalau menurut saya loh, ya. Tapi kalau di Kaldik kan sampai tanggal berapa itu kemarin saya lihat. Ada yang tahu enggak Kaldiknya? Tanggal 13 kalau Tiga, tadi kemarin. 13. Nah ini kan Iya Pak. tanggal berapa? Tapi di sini masih jalan. Nah iya, ini masih bisa. Banyak yang nanti gonta-ganti itu ya. Karena dosen juga tidak bisa melukir sekarang, beda dengan yang sebelumnya. Mahasiswa harus cari dosennya dulu terus Pak saya tolong dihapus ini, nah ya udah tak hapus Pak saya ganti ini tolong di ACC ya di ACC gitu jadi harus TikTokan itu ya depan face to face gitu ya. Jadi menemui menemui ya menemui kenapa dihapus Mas mata kuliahnya apa Mas yang dihapus Mas bukan mata kuliah saya tuh Mas. Mata kuliah Bapak Pak, Oh mata kuliah saya yang apa Mas analisa. analisa. Oh iya, karena ini sebenarnya mata kuliah pilihanmu sudah cukup kan? 3 toh? Iya Pak. Iya, iya. Bapak mohon maaf izin apa mempertegas satu kali lagi Pak supaya Ya,
mungkin kami dari teman-teman yang bingung biar jelas Pak. Kalau Ya, misalkan di semester 8 itu ambil TA dan pengen misalkan nanti sidangnya di apa? Di akhir itu loh Pak. Apa yang untuk Oktober itu yang oh ya, nah itu nah apakah itu sudah dianggap mengerjakan TA selama 1 semester Pak? ya bisa. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya, ya. Tapi yang saya sampaikan tadi ya, boleh saja silahkan ya mengambil TA di semester 8-nya saja ya. Ya, cuma ya tadi ya, tidak semua mahasiswa mungkin ya saya tidak underestimate ya. Artinya tidak semua mahasiswa ya tidak semuanya ya, bukan semuanya ya, tidak semuanya. Mungkin hanya beberapa yang bisa menyelesaikan dalam 1 semester ya. Entah ada apa itu, kita kan nggak tahu ya semester berikutnya kita ada apa ya. Ya. Mungkin kita lagi repot, ada ini itu sakit, ini sama aja kan ya. Kita nggak tahu ya. Jadi kalau saran saya, eh, ini saran saja ya, ya boleh diikuti atau tidak sebenarnya. Ambillah semester ini aja. Kalau toh masih cukup ya dengan empat tadi, 4 mata kuliah tadi atau mungkin dengan apa itu ya. Ambil aja semester ini ya. Karena apa? Sebenarnya mungkin saya tahu ya saya memahami ke ya mohon maaf mungkin ya ketidaksiapan ya dalam menghadapi TA mungkin ya. Tapi sebenarnya itu dijadikan cambuk ya atau jadikan trigger ya, pemicu, pemantik gitu ya. Wah, saya sudah ambil TA ini, saya harus ini, nih, saya harus ngerjain ini. Mulai dari mana? Ya, sebenarnya kemarin Pak Arif sudah menjelaskan harus konsultasi topik tuh Pak. Ya, kalau masih cari-cari topik TA ya mungkin butuh waktu lagi kan begitu kan ya. Butuh waktu lagi, butuh waktu lagi gitu ya. Ya, jadi semua berjalan sesuai proses gitu ya. Ya, kalau yang instan itu biasanya ya saya nggak tahu dari mana itu kan gitu ya. Itu ya Mas, Mbak ya Pak izin bertanya apakah masih ada informasi mengenai seminar nasional di semester ini? Desember nanti ya Mas Salman ya. Desember nanti 2025 ada SNSD nanti ya. Nanti saya info lagi. Atau kalau mau cari lain banyak sebenarnya Mas ya. Sebagai peserta dengar aja ya, partisipan aja ya. Pokoknya ada judulnya Seminar Nasional Teknologi Informasi ya tentangnya. Yang tentang apalah, tentang digital, tentang informatika ya. Jangan yang seminar nasional ibu dan anak itu ya jangan ya. Jangan diikuti kalau itu ya tidak sesuai dengan keilmuan Anda itu kan nanti kan. Ya, jadi yang banyak kok kalau mau cari itu banyak sebenarnya. Banyak. Bahkan ada yang memang berbayar ya, ada. Ada yang gratis ya ada gitu ya. Yang SNSD itu cuma 25 kayaknya, 25.000 ya. Biasanya ini BEM ini ngadain seminar teknologi biasanya. Itu malah 10.000 ya, murah meriah malah itu ya. Seminar nasional teknologi gitu ya. Itu murah meriah malah gitu ya. Ya silakan, yang lain tidak harus diunwahas ya. Yang penting judulnya seminar nasional teknologi ya. Informasi, teknologi informatika gitu ya. Teknik informatika, digital gitu ya. Kecerdasan buatan, AI dan sebagainya. Ada lagi? Jam Mohon berapa? maaf Bapak, izin bertanya Pak. Iya Mas Karumen. Bapak kalau sertifikat SNST itu kalau misal yang jadi panitia nggak apa-apa Pak? Atau harus peserta Pak? Kemarin jadi panitia ya. Iya Pak, kalau udah bisa kan enggak, tapi kalau memang harus peserta ya ya udah nggak apa-apa Pak gitu. Ya wes lah, nggak apa-apa lah, musake. Nggak apa-apa. Satu aja tapi loh, jangan panitia-panitia terus ya. Satunya jadi peserta ya. Ya, baik Bapak, terima Iya. kasih Bapak. Kadang-kadang itu saya heran sama mahasiswa. Selama ini nggak pernah ikut seminar nasional tuh, nggak pernah Pak loh lah lo. Ya minimal pernah lah ya, ikut-ikut tambah-tambah ilmu. Ya, sertifikat itu sebenarnya nomor sekian ya. Yang penting ilmunya gitu ya. Kadang ada yang gratis, webinar nasional gratis. Ya mungkin kalau kuotanya kurang ya
ikuti dari kampus ke kampus kan. Kampus itu kan ada wifi ya, bisa pakai laptop, bisa pakai komputer lab gitu ya. SNSD itu kalau sebenarnya dosen walinya nginfokan terus ya. Ini ikutilah ya salah satu syarat seminar nasional. Karena kita memang diminta sama panitia, sama FT, tolong mahasiswanya digerakkan untuk ikut gitu ya. Nah, makanya biasanya kalau saya gerakkan perwalian saya gitu ya. Saya gerakkan untuk ikut ya. Saya kasih linknya gitu. Tapi ya nanti siapkan kalau mau sertifikat 25.000 daftarnya gitu ya. Pak Ari izin bertanya, apakah diperbolehkan bagi mahasiswa yang belum mengambil tugas akhir di semester ini untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu terkait judul atau topik yang sudah kami siapkan, sehingga saat resmi mengambil TA nanti sudah lebih matang dalam perencanaan dan bisa langsung berjalan tanpa harus mulai dari nol. Apakah konsultasi awal seperti ini juga memungkinkan penelitian kami sudah mulai berjalan lebih dahulu meskipun secara administrasi pengambilan TA dilakukan di semester berikutnya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Pernah ada yang bertanya seperti itu, sudah kami jawab. Pernah ya, seperti Mas Heromen atau siapa lagi itu ya. Silakan kalau mau konsultasi dulu boleh. Istilahnya Anda memang tidak mengambil TA ya. Ya, jadi bimbingannya pun bimbingan ya istilahnya bimbingan awal gitu ya. Ya, silakan enggak apa-apa ya mau konsultasi ya. Konsultasi ya. Boleh, itu malah saya senang itu ya. Ya, nanti jadi biar lebih matang ya. Baru nanti semester 8 cus langsung itu ya. Ya, tapi sebenarnya maneman kalau nggak ngambil TA sekalian. Menurut saya loh ya, saya selalu begitu saya. Ya, ambil aja lah TA-nya gitu ya. Siapa tahu tiba-tiba disetujui di ACC kan enak langsung dikerjakan. Takutnya apa sih? Takut KHS-nya gitu aja. Oh, apa itu? Apakah itu aib sampai seumur hidup? Ya, enggak lah ya. Menurut saya itu ya. Takutnya nggak selesai. Ya nggak apa-apa. Tapi kan Anda sudah berapa persen mengerjakan. Kecuali Anda semester 7 santai-santai saja. Tapi ambil TA tapi ya Anda nggak ngapa-ngapain. Ya itu mending nggak usah diambil kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau semester 7 diambil dan Anda punya mindset, wah saya ngambil ini nih. Berarti saya harus bikin nih, harus mengerjakan ini ya. Kerjakan, kerjakan, kerjakan. Meskipun sudah selesai, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya tetap nanti KS-nya mungkin Mas ya. Tapi Anda di semester 8 langsung cus nanti ya, bisa langsung selesai. Ya. Itu memang seperti itu. Prosedurnya saya juga sebenarnya sedikit protes kemarin itu ya. Kalau memang harus seperti itu ya berarti nanti KS-nya mereka pasti akan selalu di semester 7 selalu dapat TA-nya loh ya. Ya, tapi ya seperti itu. Nanti bisa ditanyakan lagi ya sama Pak Pandi ya. Siapa tahu saya salah menjelaskannya ya. Ya, nanti saya kalau salah, saya diinfokan ya. Saya akan dengan senang hati meralat ucapan saya mungkin itu ya. Kalau memang saya salah dalam penyampaian ini ya nanti ya. Ya, seperti itu. Gitu ya, Mas. Terima kasih ya. Ada lagi? Cukup ya. Setengah 9 ternyata ya. Ya, nanti bisa dicek lagi rekamannya yang belum atau yang masih kurang jelas ya. Memastikan lagi tadi ya. Ya. Nanti coba saya tanyakan diskusi lagi dengan Pak Fandi masalah pertemuan ini. Biasanya saya begitu ya, setelah pertemuan saya kalau diskusi anak-anak seperti ini tanggapannya seperti ini nanti saya diskusi terus nanti dari Pak Fandi gimana nanti saya sampaikan di grup atau ya di grup ya atau di grup pejuang juga bisa atau di grup 2022 nanti ya. Ya, kebetulan ini targetnya di angkatan 2022 supaya apa? Supaya tepat waktu lulusnya ya. Mau lulus tepat waktu apa pada waktu yang tepat ya atau pada waktu yang indah ya. Mestinya inginnya tepat waktu ya dan pada waktu yang tepat yaitu tepat waktu dan waktu yang indah itu ya tepat waktu. Itu saja. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Semoga selalu lancar studinya ya, selalu lancar TA-nya ya. Yang belum KP ada di sini di grup ini ya.
di join ini di Zoom ini ada lah yang belum copy ya. Nunggu apa? Atau mau nunggu nggak tahu nunggu apa ya? Nunggu mood ya mungkin ya. Ya semoga lancar, semoga selalu diberikan semangat, kesehatan selalu ya, kebarokahan selalu, lancar studinya, lancar TA-nya, lancar semuanya, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan live.